Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang CSS dimulai dari apa itu yang disebut dengan CSS, lalu sejarah daripada CSS, dan tentang sintaks CSS yang ada selector, declaration, property, juga map. Selamat datang kembali di channel Andrea Rio untuk pembahasan yaitu belajar CSS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cascading style sheet ataupun yang sering disebut dengan yang namanya CSS. Pada video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang definisi CSS, sejarah CSS, dan juga sintaks untuk penulisan daripada CSS itu sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama, CSS adalah salah satu bahasa desain web style sheet language yang mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan penanda markup language. Cascading style sheet ataupun CSS digunakan oleh para web designer untuk mengatur style elemen yang ada di halaman web serta untuk mempercantik halaman website. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah desain tampilan halaman web, ya gunakanlah dengan menggunakan CSS. Lalu CSS juga dapat mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh HTML. Karena kemarin di video sebelumnya bahwa HTML itu digunakan untuk mendeskripsikan konten daripada halaman web ataupun membuat struktur halaman web. Untuk CSS sendiri lebih kepada desainnya ataupun pembuatan layout dan pemformatan daripada desain halaman web. Tujuan daripada penggunaan CSS ini adalah supaya diperolehnya konsistensi style pada elemen tertentu yang ada pada halaman web. Lalu gambarnya seperti apa sih yang namanya CSS? Ini saya ambil referensi dari W3 School, contoh daripada penerapan yaitu CSS pada sebuah halaman web. Nah, ini CSS bisa membuat banyak yang namanya desain ataupun tampilan dari suatu halaman web. Jadi, ketika kita akan membangun sebuah halaman web, walaupun kemarin membahas bahwa layout itu bisa menggunakan frameset, ya, lebih idealnya adalah menggunakan yang namanya CSS. Seperti ini. Ini yang bisa dikerjakan oleh yang namanya CSS. Kalau tidak menggunakan CSS, ya berarti hanya seperti ini nanti. Tapi kalau sudah menggunakan yang namanya CSS, misalnya ada bilah sisi, lalu ada tampilan menu, header, dan juga di bawah ada yang namanya footer, block note, dan yang lainnya. Yang selanjutnya berbicara tentang perkembangan ataupun sejarah daripada CSS itu sendiri. CSS itu diawali pada tahun 1996 oleh konsorsium yaitu W3C, sama seperti yang HTML. Jadi pada tahun 1996 itu mulailah dibuatkan ataupun sebuah format untuk penentuan konten daripada CSS itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, pada tahun 1998 CSS mulai dikembangkan menjadi CSS versi yang kedua. Jadi pada tahun 1996 CSS 1 itu dikembangkan ataupun berpusat pada yang namanya format dokumen daripada HTML. Lalu pada tahun 1998 itu muncullah perkembangan generasi selanjutnya yaitu CSS 2 untuk mendukung dalam penentuan posisi konten, downloadable, dan juga untuk font, table layout, dan media type yang bisa dicetak langsung dengan format CSS. Lalu di tahun 2000-an itu mulailah berkembang lagi dengan yang namanya CSS 3 yang mendukung animasi dan juga efek multimedia yang lebih interaktif. Yang selanjutnya adalah tentang sintaks daripada CSS. Jadi pada saat kita memulai membuat sebuah web design dengan
menggunakan CSS, berarti kita harus memahami sintak daripada CSS itu sendiri. Nah, untuk penulisan daripada CSS itu bisa kita lihat di sini, itu ada yang disebut dengan yang namanya selektor. Ada juga nanti yang disebut dengan deklarasi. Deklarasi itu terdiri dari yang namanya property, value daripada CSS itu sendiri. Contohnya seperti ini. H1 color, 2 blue. Nah, ini berarti selektornya yaitu sebuah tag daripada HTML yang dipilih untuk pemformatan CSS. Yang kita ambil misalnya adalah header 1. Lalu deklarasinya bahwa header 1, pertama properti daripada CSS itu adalah colornya. Bernilai value-nya adalah blue. Seperti ini. Ataupun misalnya dengan banyak properti, ditambahkan lagi size-nya, property size nilainya adalah 40. Jadi yang disebut dengan yang namanya selektor pada sebuah CSS itu sama dengan sebuah tag ataupun komponen pada HTML yang akan kita berikan style sheet-nya. Lalu yang disebut dengan properti daripada suatu deklarasi CSS itu hampir sama dengan atribut pada sebuah tag HTML yang berfungsi untuk memberikan nilai daripada selektor. Lalu value adalah nilai yang kita berikan kepada properti dari suatu deklarasi sebuah selektor CSS. Oke, kita langsung saja untuk contoh daripada sintak CSS di sebuah halaman web. Oke, di sini saya akan coba buatkan CSS dalam sebuah halaman web. Saya memiliki dokumen. Di sini saya simpan di folder script CSS. Namanya adalah css.html. Oke, seperti ini dulu. Nah, saya akan coba masukkan. Jadi untuk CSS itu nanti ada penulisan ataupun penempatan daripada CSS. Itu akan dibahas di video selanjutnya tentang internal, eksternal, dan juga inline daripada CSS. Ini langsung saja. Saya panggil yaitu style untuk CSS-nya. Misal saya akan membuat sebuah selektor yang akan diberikannya adalah H1. H1 saya berikan nilai bahwa H1 itu adalah color yaitu blue. Oke, seperti ini. Diakhiri dengan yang namanya titik koma. Lalu saya buatkan lagi untuk selektornya yaitu adalah P. Penulisannya bisa seperti yang di atas ataupun seperti ini. Misalnya untuk P saya kasih color itu adalah red. Oke. Saya buatkan di sini untuk H1 misalnya belajar CSS. Lalu untuk pack-nya saya buatkan seperti ini saja. Pack pertama CSS. Saya simpan. Saya jalankan open in browser. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Bisa diperhatikan bahwa sekarang yang namanya heading 1 itu di sebuah tag HTML ditampilkan di dalam sebuah halaman web browser itu menjadi berwarna biru. Dan juga untuk page pertama CSS itu diberikan yang namanya nilai yaitu warna merah. Itu contoh daripada penerapan CSS. Oke, sampai sini dulu untuk video tentang pembelajaran CSS. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.